Halo semua, jumpa lagi pada perkuliahan tektonofisik. Kita masih pada pekan ketiga ya, pembahasan terkait dengan sejarah tektonik lempeng. Ini merupakan video keempat. Nah, pada video kali ini kita belum beranjak ke paham mobilisme ya. Jadi kemarin atau di video sebelumnya itu kalian sudah mendapat penjelasan terkait dengan Fixism secara umum dan hipotesisnya seperti apa. Nah, sebelum kita lari ke mobilisme, jadi ada penguat. Jadi selain dari hipotesis-hipotesis yang 4 yang tadi saya kemukakan, juga ada siklus organesa yang diceritakan secara komprehensif. Nah, ada juga teori yang dinamakan sebagai prinsip isostasi. Jadi prinsip isostasi ini sebenarnya kita gunakan hingga saat ini, walaupun ini mendukung model Fixism pada saat itu ya, atau Gaussian. Jadi prinsip isostasi ini dikemukakan oleh dua orang. Jadi yang dinamakan Airy dan ada yang dinamakan Pratt. Nah, itu dia berkembang pada tahun 1855 tuh ya. Jadi dari perkembangan dari yang kemudian sebenarnya diupdate oleh Dutton di tahun 1889 yang diaplikasikan sebagai dasar membedakan benua dan cekungan samudera. Pada saat itu kan belum dilakukan ada perbedaan mana nih bagian samudera, mana nih bagian benua seperti itu. Nah, jadi sebenarnya prinsip ini secara umum begini. Jadi ada bumi yang berbentuknya menonjol ya. Jadi kayak misalkan kontinen itu ya. Kayak benua. Benua kan muncul ke permukaan tuh. Sedangkan laut atau samudera itu kan di bawah tuh. Jadi benda yang menonjol itu sebenarnya bahannya ringan. Makanya dia bisa menonjol. Sedangkan benda yang di bawah itu berat. Makanya dia nggak menonjol ke atas. Seperti itu jadi prinsipnya. Sama kan sebenarnya kan geosentrism. Jadi bukannya bergerak, ada sesuatu yang bergerak, tapi adanya pergi atas dan tinggi dan rendahannya. Jadi kalau untuk Airy, jadi menyimpulkan bahwa batuan yang memiliki posisi paling tinggi, kayak kalau kita anggap sekarang gunung-gunung tinggi ya, gunung Himalaya, begitu, gunung Elbrus, gunung Kilimanjaro, seperti itu, gunungan Andes, itu batuannya yang di atas itu apa namanya ringan dan juga sebenarnya dia memiliki akar yang dalam. Nah, itu prinsip dari Airy. Jadi apa namanya? Jadi kan tebal banget tuh. Jadi kayak misalkan kita lihat Jaya Wijaya misalkan ketinggian 5.000 ya, misalkan. Terus Himalaya misalkan ketinggiannya 13.000 misalkan ya, 12.000, 13.000. Nah, di bawahnya pun seperti itu. Jadi dalamnya itu mungkin sampai 13.000 untuk Himalaya. Sedangkan Pegunungan Jaya mungkin dalamnya hanya 4.000 sampai 5.000 meter di bawah begitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya semakin tinggi yang kelihatan di kelihatan di bumi, itu dalamnya pun semakin dalam gitu ya. Atau akarnya semakin dalam. Tapi tentunya densitasnya rendah ya. Tentunya densitasnya rendah. Nah, nanti kita jelaskan ada gambarnya. Nah, lalu kalau Pratt itu memiliki hipotesis yang berbeda sedikit dengan Airy. Ya, sebenarnya bisa dikatakan alternatif ya bagi yang tidak sepakat dengan prinsip tadi. Jadi Pratt menyatakan bahwa pegunungan memiliki densitas yang lebih rendah, namun tidak memiliki akar. Tadi kalau Airy bilang ada akarnya, sedangkan Pratt bilang nggak ada akarnya. Nah, yang terkenal sih memang Airy ya. Nah, ini dia teori dari Airy. Kita bisa lihat bahwasannya ini nih, ini adalah sebuah kerak. Anggaplah ini sebenarnya kerak samudra ya, ini kerak benua misalkan. Nah, ini moho. Ingat moho itu apa ya? Ini moho. Oke. Nah, ini moho. Jadi begini, keraknya semakin kalau misalkan kita anggap ini permukaan bumi, garis yang saya ambil. Nah, jadi ininya semakin tebal di atas, di bawahnya pun semakin dalam ya. Ini semakin tipis di atas, semakin tipis juga di dalamnya. Sesimpel itu untuk teori Airy. Cara mudahnya seperti itu ya. Sedangkan kalau kita berbicara teori Pratt, nah ini berbeda lagi kalau Pratt. Jadi dia itu ya udah, kalau tetap sama ketebalannya gitu. Jadi kayak misalkan ini dia tinggi begini, ini sebuah pegunungan atau ada lakukan oceanic crust yang seperti itu. Ini oceanic ya, dia tiba-tiba jadi laut dangkal kan di bagian sini ya. Ya udah, bawahnya pun ya ikut mendangkal. At least sama lah begitu. Nggak jadinya menonjol ke bawah. Nah, itu untuk teori Pratt.
Ini adalah prinsipnya secara umum ya. Jadi kalau airy begitu, semakin tinggi ke atas, tinggi juga ke bawah. Lalu kalau misalkan flat itu ya di atas ya tinggi ya. Terus di bawah ya ya udah gitu. Dan tentunya semakin adanya ini kan hubungannya dengan densitas tuh. Semakin dia tinggi di atas, berarti densitasnya lebih rendah dianggapnya, less dense gitu kan. Semakin tinggi, semakin rendah berarti densitasnya semakin tinggi. Ingat kalau densitas tinggi tentunya velocity-nya semakin cepat ya dari gelombang seismik. Nah, that's why kenapa oceanic juga cepat ya digambarkan warna biru, sedangkan kontinen digambarkan warnanya merah atau lebih cenderung kecepatannya lambat, velocity-nya lambat. Karena memang densitasnya kecil. Dan densitas rendah dan densitas kecil itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh komposisi. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui ketersebaran mineral-mineral yang ada. Seperti Pratt itu menyatakan semakin tinggi sebuah topografi, sebuah daerah, itu kan densitasnya pasti rendah tuh. Berarti mungkin itu berhubungan dengan mineral-mineral yang ada. Taruhlah zinc di situ ada, terus semakin ke sampingnya ada besi, lalu ada tembaga, ada silver di situ ya. Nah, kalau misalkan di laut mungkin ada krom gitu, atau nikel begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu interpretasinya. Dan ini sebenarnya masih kita gunakan hingga saat ini. Ini masih kita gunakan hingga saat ini. Ini masih eksis lah konsepnya seperti ini. Tentunya khusus untuk menjawab hal-hal tertentu ya terkait dengan tektonik. Oke, mungkin seperti itu untuk prinsip investasi. Silakan apabila ada pertanyaan dicatat, nanti ditanyakan pada tatap muka. Kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.